Banyak yang bertanya kepada kakak, Kak Max, kemarin malam aku mimpi kak, begini, begitu. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Max, mimpiku kira-kira artinya apa ya? Lalu, mimpiku itu dari Tuhan atau dari siapa ya? Nah, penasaran kan kalian? Ingin tahu tentang mimpi, apalagi mimpi kalian dari Tuhan atau dari setan? Simak terus video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke, kakak tunggu. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys. Shalom sahabat-sahabat kakak, teman-teman, kaum muda yang kakak kasihi dan Tuhan kasihi. Kembali bertemu dalam channel kesayangan kita, yaitu Yuzia Channel. Dan kali ini dalam episode milenial bertanya. Dan kita akan membahas tentang mimpiku dari Tuhan atau dari setan ya. Penasaran kah? Banyak orang yang bertanya kepada kakak, Kak Max, mimpiku itu dari Tuhan atau dari setan? Lalu artinya apa? Mimpi itu menjadi sebuah misteri bagi kita manusia, bagi kita anak-anak muda terutama. Ada yang mimpi bagus, ada mimpi yang jelek, ada mimpi yang buruk. Nah, pada kali ini kakak Maximilian akan membahas tentang mimpiku dari Tuhan atau dari setan. Sudah siap teman-teman, sahabat-sahabat kakak? Nah, yang sudah siap katakan, saya siap kak. Haleluya. Oke, kakak akan membahas terlebih dahulu. Sebelum membahas materinya terlebih dahulu lebih dalam, kakak ingin bertanya, ada yang tahu nggak arti kata dari mimpi? Mimpi itu apa sih? Ayo, boleh dijawab. Silakan. Oke. Kakak menemukan arti mimpi itu. Kakak menemukan definisi atau etimologi dari mimpi. Mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Boleh diulang apa? Sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Contohnya, ada anak muda lagi tidur, tiba-tiba mengalami itu sebuah peristiwa yang mengerikan. Nah, itu disebut mimpi. Atau dia melihat dia sedang menikah kan gitu. Nah, itu mimpi. Jadi mimpi itu artinya sesuatu yang terlihat bahkan atau dialami dalam tidur istirahat kita. Nah, kakak akan membahas lebih dalam lagi dari sudut pandang iman Kristen, sudut pandang orang Kristen. Mimpi itu ada berapa macam sih kak? Kakak ketemu ada 3 macam mimpi menurut pandangan Kristen, iman Kristen. Oke? Yang pertama, mimpi itu berasal dari Tuhan. Jadi yang pertama apa? Mimpi itu berasal dari Tuhan. Kak, mimpi dari Tuhan itu maksudnya apa? Jadi mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak muda, sahabat-sahabat kaum muda. Ciri-cirinya kakak catat. Yang pertama, mimpi yang berasal dari Tuhan itu biasanya sesuai dengan firman Tuhan. Apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Kalau mimpi dari Tuhan, kakak mau bilang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Biasanya apa kak? Isinya biasanya tentang teguran akan dosa, lalu penghiburan ketika hati sedang berduka cita. Contoh. Misalnya si A lagi baru habis berbuat dosa, dendam sama si B. Lalu tiba-tiba malamnya Tuhan kasih mimpi
Lalu ada seorang sosok putih berkata, kamu harus mengampuni si B kalau kamu mau masuk surga. Nah, itu contoh yang mimpi dari Tuhan gitu. Jadi kalau mimpi dari Tuhan itu sifatnya atau cirinya yang pertama itu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, mimpi yang dari Tuhan itu pasti digenapi. Iya. Kalau mimpi yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti sifatnya akan digenapi. Kalau ditanya, Kak, kapan digenapinya? Kakak jawab, nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kakak mau bilang sama kalian anak-anak muda, sahabat-sahabat kakak, bahwa kalau mimpi dari Tuhan pasti digenapi. Lalu yang ketiga kakak catat, biasanya mimpi yang dari Tuhan itu bersifat visioner atau bahasa prophetiknya nubuatan. Jadi kalau mimpi dari Tuhan itu biasanya visioner, akan Tuhan kasihkan, singkapkan hal-hal ke depan. Hal-hal yang akan terjadi ke depan atau nubuatan yang akan terjadi ke depan. Coba kita buka dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7. Ini ada di Alkitab. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7. Kalian boleh baca, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, iya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kau mimpikan itu. Ini, ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Haleluya. Jadi ini salah satu contoh, yaitu mimpi yang Tuhan kasih kepada Yusuf. Jadi mimpi yang berasal dari Tuhan. Jadi di mana dalam cerita ini kakak gambarkan bahwa Yusuf dapat mimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang dihormati, dan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu akan tunduk, akan dibawa dia. Dan itu digenapi dalam kejadian-kejadian di Alkitab, di mana Yusuf benar-benar menjadi orang penting di Mesir. Jadi yang ketiga yang kakak pelajari, bahwa kalau mimpi dari Tuhan itu cirinya apa? Bersifat nubuatan atau visioner. Itu sifat ciri-cirinya. Lalu Kak, apalagi Kak jenis mimpi dalam pandangan iman Kristen? Nah, yang kedua kakak dapatkan adalah mimpi yang berasal dari diri sendiri. Boleh diulang apa, teman-teman? Mimpi yang berasal dari diri sendiri. Nah, mimpi yang berasal dari diri sendiri itu kalau sering kita kenal dengan namanya bunga tidur. Bunga tidur. Pasti teman-teman sudah dengar ini istilah bunga tidur. Ya, bunga tidur itu adalah mimpi yang berasal dari alam bawah sadar kita. Biasanya mimpi ini terjadi ketika kita sebelum tidur melakukan hal-hal yang kita lakukan lalu berhubungan dengan mimpi kita. Contoh kakak contohin. Misalnya nih ya, kalian abis nonton film drama Korea gitu kan, yang cewek-cewek nih abis nonton film drama Korea, episodenya lagi sedih gitu, diputusin kan gitu kan. Lalu kalian karena saking tersedihnya kalian tertidur, lalu kalian mimpi ditinggalkan pacar kalian dengan cara yang sama seperti mimpi Korea itu. Nah, kakak mau bilang itu adalah mimpi dari diri sendiri, atau yang sering disebut dalam istilah kedokteran psikologi adalah bunga tidur. Nah, kak, ciri-cirinya apa kak kalau itu mimpi dari diri sendiri? Kakak yang pertama, kakak bilang bahwa cirinya yang pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Apa contohnya, Kak? Ya misalnya kalian gitu kan, mimpinya tentang dapat mobil 10 Lamborghini. Nah itu pasti itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kalian pergi makan di London gitu, makan steak wagyu gitu kan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak ada di Alkitab. Jadi yang pertama, bahwa cirinya apa? Dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua kakak dapatkan adalah bersifat sementara dan semu. Artinya gini, mimpi kalau dari diri sendiri itu sifatnya sementara, nggak abadi, nggak akan digenapi. Bersifat sementara, jadi bisa saja dalam waktu-waktu ke depan kalian sudah lupa dengan mimpi itu. Bedanya kalau Tuhan, dari Tuhan, kalian akan ingat sampai hal itu digenapi. Tapi kalau dari diri sendiri itu bersifat sementara gitu. Artinya misalnya kalian pagi mimpi, siangnya kalian udah lupa, tadi aku mimpi apa ya. Nah itu biasanya dari diri sendiri. Tapi kalau dari Tuhan, Tuhan akan ingatkan sampai hal itu tergenapi. Jadi apa? Bersifat sementara. Oke, lalu yang ketiga kakak dapatkan, jenis mimpi apa yang biasanya menurut pandangan orang Kristen, apa yang sering dialami dari orang Kristen. Nah ini yang sering, apa? Mimpi yang berasal dari setan. Mimpi yang berasal dari setan. Mimpi ini diberikan oleh setan kepada manusia dengan tujuan apa? Mengganggu manusia. Jadi mimpi dari setan itu tujuannya untuk mengganggu kita nih, teman-teman, sahabat-sahabat kaum muda. Supaya apa? Nggak bisa tidur. Supaya apa? Gelisah. Nah, yang pertama sifatnya, ciri-cirinya adalah yang pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Udah pasti ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, misalnya dalam mimpi itu kalian disuruh untuk mengikat perjanjian dengan setan. Nah, itu yang pasti kakak bilang itu bukan dari Tuhan. Dan itu mimpi dari setan, artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, itu sifatnya atau isinya dari mimpi itu adalah berbau dengan hal-hal yang menyeramkan. Berbau menyeramkan, lalu berbau okultisme atau berbau dengan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu juga kadang-kadang muncul makhluk-makhluk yang tanda kutip menyeramkan seperti setan. Nah itu mimpi yang berasal dari setan. Lalu yang terakhir kakak catat, nah ini yang pasti nih, sering hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak, senior-senior kakak sering ngelayanin gitu kan orang-orang seperti ini. Nah ini yang sering apa? Waktu terjadinya intens atau sering dan continuous atau sering. Contoh misalnya hari Senin si A dapat mimpi dikejar setan gitu kan. Misalnya dia kebangun jam 3 pagi. Nah, hari Selasa dia sama mimpi dikejar setan. Bangunnya jam 3 pagi. Terus hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, selama hidupnya terus jam 3 selalu bangun dikejar setan. Nah ini kakak mau bilang, ini ciri dari mimpi yang dari setan. Jadi kakak mau bilang, apa tadi? Ada 3 jenis mimpi yang menurut iman Kristen. Apa? Yang pertama berasal dari Tuhan. Biasanya apa? Visioner. Lalu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua apa? Mimpi dari diri sendiri atau yang kita sering sebut bunga tidur. Biasanya isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua apa? Bersifat sementara atau semu. Lalu yang ketiga, mimpi dari setan. Isinya apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa lagi? Isinya menyeramkan, ketemu setan atau bersifat okultisme. Lalu mempunyai waktu yang continuous dan intens.
Nah, itu adalah jenis-jenis mimpi yang sering umat-umat Kristen kita, anak-anak muda mungkin sering ketemu mimpi-mimpi seperti ini. Lalu ada yang bertanya, Kak Max, Kak Bang, Pak Pendeta gitu kan, bagaimana supaya kita menghadapi mimpi itu? Apa respon kita? Kakak pelajari yang pertama, respon kalian terhadap mimpi itu. Yang pertama, kalian berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Ya, kalian harus doa. Ketika kalian sudah dapat mimpi itu, kalian harus doa sama Tuhan. Tuhan, aku tadi mimpi seperti ini. Lalu maksudnya apa? Berikan aku hikmat. Itu yang pertama. Jadi kalian harus apa? Doa dan minta hikmat. Lalu yang kedua, kalian apa? Jalani hidup ini dengan santai. Artinya kalian tidak usah memikirkan mimpi itu terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita orang Kristen, orang percaya, kaum muda gitu kan, teman-teman, sahabat-sahabat yang kakak kasihi gitu, banyak yang suka terlalu lebay gitu, tanda kutip lebay. Iya, lebay gitu kan, dipikirin seharian, tadi aku mimpi begini, aku diputusin gitu, terlalu dipikirin. Nah, yang kalian kedua apa? Kalian jalani aja, tanggapi mimpi itu biasa aja, dengan santai, slow aja bro gitu. Kenapa? Karena kakak percaya kalau mimpi yang dari Tuhan pasti digenapi. Tapi kalau nggak dari Tuhan, nggak akan digenapi. Jadi santai aja, slow aja. Kalau yang dari Tuhan, kalian harus tanggapi mimpi itu dengan apa? Santai dan hidup dalam firman Tuhan. Tapi kalau nggak dari Tuhan, dari manusia, slow aja. Pasti nggak akan digenapi. Lalu yang ketiga, nah Kak Max, gimana kalau mimpi itu dari setan? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kalau mimpi itu dari setan, bersifat yang menakutkan, kakak mau bilang, kalian doa sama Tuhan. Ambil saat teduh 30-1 jam, introspeksi di hadapan Tuhan. Apakah kalian punya dosa? Atau enggak? Apakah kalian punya ikatan perjanjian sama setan atau enggak? Gitu. Jadi kalian harus doa introspeksi sama Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kalian sudah introspeksi sama Tuhan, kalian harus minta pengampunan sama Tuhan. Betul, ini yang penting. Kalian harus minta pengampunan. Kalau kalian ada dosa, misal berzina, cabul, misal kalian nipu, kalian pernah menyembah berhala, kalian minta ampun sama Tuhan. Dan kalian harus minta darah Yesus menyucikan, mengkuduskan kalian. Minta Tuhan agar mengkuduskan, menyucikan, dan mentahirkan kalian. Lalu yang ketiga, Kak, kalau sudah itu semua aku lakukan, Kak, apa yang terus masih terjadi? Apa yang mesti aku lakukan, Kak? Gitu. Nah, ini yang penting. Kalau itu terus masih dilakukan, masih dialami, kalian gak usah malu. Kakak sarankan sama kalian, sahabat-sahabat kaum muda, boleh kalian cari hamba Tuhan, datang ke gereja, temui hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Kalian minta didoakan, kalian konseling sama mereka. Agar apa? Agar kalian bisa dilepaskan. Karena kenapa? Biasanya kalau mimpi dari setan itu masih ada dosa. Lalu yang kedua, punya keterikatan dengan okultisme atau kuasa kegelapan. Mungkin dari nenek moyang kalian punya keterikatan. Nah, ini yang mesti harus diputuskan. Jadi responnya apa tadi? Ketika kita sama terhadap mimpi kita, yang pertama, kita harus doa, minta hikmat sama Tuhan. Lalu yang kedua apa, Kak? Kalian harus jalani hidup ini dengan santai, atau tanggapi mimpi itu dengan santai. Kalau memang itu dari Tuhan, kakak bilang pasti digenapi. Tapi kalau bukan, nggak bakal digenapi. Nah, yang ketiga, kalau itu mimpi dari setan, Kak, bagaimana? Kalian harus introspeksi. Ketika introspeksi, yang kedua apa? Minta ampun sama Tuhan.
biar Tuhan menyucikan, mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Lalu yang ketiga, kalau masih itu terus berlanjut, kalian boleh datang ke hamba Tuhan, pendeta, penatua kalian di gereja untuk dilayani secara pastoral. Lalu didoakan, dikonseling, dipelepaskan. Karena ada ikatan setan. Jadi kakak mau bilang bahwa ini respon yang harus kita lakukan. Jadi kakak bilang, mimpi itu ada 3. Dari Tuhan, dari diri sendiri, bahkan dari setan. Sekarang kalian bisa memilih. Kalian bisa menilai sendiri, apakah mimpiku dari Tuhan atau dari setan. Kiranya doa kakak memberkati kalian semua, dan kalian sama-sama bisa mengerti menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya di Milenial Bertanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.